Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini Pak Eko akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 6 di bab 2, yaitu tentang menerima kode dan qadar. Bagaimana penjelasannya? Marilah kita simak yang satu ini. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kali ini Pak Eko akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 di semester genap, yaitu di bab 2 tentang menerima kode dan qadar. Memahami makna qada. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam ya anak-anak. Nah, menurut bahasa, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, atau penciptaan. Menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Zaman azali maksudnya yaitu zaman sebelum terjadi sesuatu pada makhluknya. Contoh daripada qada adalah 1. Matahari terbit dari timur. 2. Adanya kematian. 3. Bumi dan planet berputar sesuai porosnya. Contoh perilaku beriman kepada qada: 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu dengan baik. 3. Menerima berapapun uang saku yang diberi oleh orang tua. Yang keempat, tidak sombong. Kemudian memahami makna qadar. Menurut bahasa, qadar artinya ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar artinya perwujudan dari qada yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar disebut juga dengan takdir. Nah, takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia ya anak-anak. Contohnya, 1. Seseorang yang bodoh menjadi pandai, yaitu dengan belajar. Kemudian orang yang miskin menjadi kaya, itu dengan bekerja. Yang ketiga, orang yang tidak mampu akhirnya menjadi terampil karena sering berlatih. Lalu, takdir mubram. Takdir mubram merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah ya anak-anak. Contohnya, kematian seseorang, bayi lahir laki-laki atau perempuan, kemudian yang ketiga warna kulit. Sedangkan contoh qadar sendiri menurut yaitu takdir Allah yang dapat diubah dengan cara ikhtiar, diantaranya 1. Yaitu orang yang bodoh menjadi pandai dengan cara rajin belajar. Orang yang miskin menjadi kaya dengan cara giat bekerja. Yang ketiga, orang yang tidak mampu akhirnya menjadi terampil karena sering berlatih. Nah, contoh perilaku beriman kepada qadar. 1. Berusaha dan bekerja keras mewujudkan cita-cita. 2. Percaya diri setiap usaha yang dilakukan. 3. Giat dan disiplin dalam belajar dan bekerja. Kemudian, apakah hikmah beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada untuk semua makhluknya. Di antara hikmahnya yaitu adalah 1. Melatih kesabaran. Yang kedua, menghilangkan sikap putus asa. Yang ketiga, membuahkan ketentraman hati. Yang keempat, optimis dan giat dalam bekerja. Nah, anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian, maka Pak Eko memberikan latihan evaluasi. Disimak pertanyaannya. Nomor 1. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Nomor 2.
Menurut bahasa, qada artinya titik-titik. 3. Matahari terbit dari timur merupakan contoh titik-titik. Yang keempat, orang yang bodoh karena rajin belajar akhirnya menjadi pandai merupakan contoh dari titik-titik. 5. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah disebut titik-titik. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang dapat Pak Eko sampaikan tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan menambah wawasan bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di materi yang baru. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.